Kemudian yang kedua adalah, Buya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih, Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod, toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya, jazakumullah khair. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris.
Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, "Kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si Muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si Muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Naudzubillah. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran, dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. For example, now within a few months you will have Christmas coming. Now many of us Muslims, when we meet the Christians, we say Merry Christmas, want to increase the friendship. When you are saying Merry Christmas, what are you doing? You are giving shahada nauz billah that Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son on the 25th of December. Leave aside correcting them. When you say Merry Christmas to your Christian friends, you are giving shahada. You are bearing witness that nauz billah Allah subhanahu wa ta'ala begot a son on the 25th of December. Leave aside correcting them, you are becoming party to them. It is so easy. If it's Christmas time, only thing you have to ask them that why do you celebrate Christmas? So they'll tell you it is the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. Who is this Jesus Christ, peace be upon him? Oh, Jesus Christ is Almighty God. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak De Bagio, itu adalah orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak De Bagio, beserta anggota keluarganya. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal terus jadi wong Kristen? Apakah wong Kristen tak mengucapkan selamat Idul Fitri terus jadi wong Islam? Cek gembenge wong itu. Apa nek kon ndek terus jadi wedhus?
selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yauma. Imtazu misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Ya, karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. ضوابط في حسن التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak kena mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk itu diizinkan. Anta berruhum wa tuqsitu ilaihim. Begitu juga dalam Al-Qur'an untuk berbuat bir, berbuat baik kepada non muslim dan berbuat adil. Ucapan selamat Natal kepada orang-orang. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. Itu yang pertama. غالب علماء أهل السنة حرموا تهنئة النصارى في أعيادهم. Sebagian besar ulama-ulama ahlu sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka orang-orang yang Nasara. هل هذا يناقض كلامك أنت تقول نهنئ؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan وسوف saya. أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. ومن حق من يرى أن هذا لا يجوز ألا يفعل. Yang menganggap ini tidak boleh, silahkan jangan lakukan itu. طيب نرجع مرة ثانية. Kita kembali lagi. غالب العلماء في المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم.
Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madhab al-arba'ah mengatakan itu haram. ولكن لم يصح ما نقله ابن القيم من أنه باتفاق العلماء. Akan tetapi saya katakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. Tidak benar. في المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه ابن القيم Bahkan di dalam madhab Hambali yang dimana Imam Ibnul Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya. نقل المرداوي في الإنصاف Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab أن Al-Insafnya الإمام أحمد بن حنبل 3 أقوال. bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 pendapat dalam perkara ini. الجواز والكراهة والتحريم. Yang pertama adalah jawaz, membolehkan, yang kedua adalah karahah, memakruhkan, yang ketiga adalah mengharamkan. 3 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. وهنا يصبح الخلاف معتبرا. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf, perbedaan dalam hal ini mu'tabar. ولا يصح الإنكار على المسائل في الخلال التي فيها اختلاف معتبر. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. ورحم الله من قال من اتسع علمه قل إنكاره. Semoga Allah mengangkat, memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. النقطة الثالثة. Yang ketiga, أن هناك بحث جرى حول دليل التحريم. di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. طلبت من مجموعة من طلبة العلم من مذاهب متعددة. Saya meminta daripada talabatul ilm dari madhab al-arba'ah untuk mengumpulkan itu. يقرؤوا لنا في كتبنا نحن أهل السنة. Untuk membaca dari kitab-kitab kita ahli sunnah wal jamaah. في استدلالات أئمتنا. Di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. نبحث عن نص بنوا عليه تحريم التهنئة. Kami ingin mendapatkan nas yang dari nas ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. لا أقصد هنا بالنص الفقهي. Saya tidak berbicara dengan nas tentang nas fikih. أقصد هنا بالنص المعصوم الدليل الذي يبنى عليه الحكم الفقهي. Yang saya katakan nas daripada maksum, yaitu Al-Quran atau hadis yang dari situ didirikan hukum ini. لم نجد. Beliau katakan kami nggak dapati. والذي يجد يدلنا ما حد منا يريد يدخل النار. Barang siapa yang punya dalil dari nas maksum, bawa kemari. Kami membutuhkan itu. والذي وجدناه أن العرف السائد في تلكم الأزمان العادة أن دلالة التهنئة تساوي أو فيها شبهة أنها تساوي الإقرار على المعتقد. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. هكذا الثقافة في ذلك العصر. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. أنك لما تهنئ معناه تقر على الشيء الذي تهنئ Di عليه. masa itu orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهة يحرم التهنئة. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وأما إذا نوى الإقرار فهو كفر. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. عقائد مختلفة. Akidah yang berbeda dengan لا akidah نقول kita. بتكافؤ الديانات. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. ونرى أن هذا عبث. Ini omong kosong semacam itu. لكن في عصرنا هل أصلا لا تزال التهنئة معناها الإقرار على المعتقد؟ Tapi kalau kita lihat di masa kita, apakah mengucapkan selamat itu artinya menyetujui keyakinan itu? يعني المسيحي عندما تقول له يعني كل عام وانت بخير في مولد سيدنا عيسى عليه السلام،
هل هو سيفهم أنك موافق على معتقده في أن سيدنا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ Saya kasih contoh seorang muslim yang mengatakan kepada seorang Kristen, ya, di hari rayanya itu, setiap tahun mudah-mudahan engkau bertambah baik pada tanggal 25. Apakah itu mengandung keyakinan bahwa dia mempercayai keyakinan agama itu? لا. Tidak. بكل أنا مرتاح الضمير أقول لكم لا. Iya kan, bukankah demikian? Kita bilang seperti itu, kita doakan dia, kita ucapkan selamat. Apakah kita percaya dengan keyakinan yang sama? أوروبا فقط كما يقول البعض. Dan ini bukan cuma di Eropa, di mana tempat pun demikian. في مصر بابا الأرثوذكس الأقباط يأتي إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويهنئه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Paus uskup di Mesir, ya, datang di hari Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 kepada Syekhul Azhar dan mengucapkan selamat kepada kita umat Islam. Apakah artinya dia percaya dengan akidah kita? هل معنى هذا أن البابا آمن بنبوة سيدنا محمد؟ Apakah artinya dia uskup ini percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? لا. Tidak. هل معناه أنه أقرنا على معتقدنا بنبوة سيدنا محمد؟ Apakah dengan ucapan selamat uskup ini kepada kita dia mengakui agama kita? التهنئة أصبح معناها إيش دلالتها؟ Nah, ucapan selamat di masa kita artinya udah nggak seperti yang kita pikirkan ini. لم تعد إقرارا عن معتقد ولا شبهة حتى. Ucapan selamat di masa kita itu artinya bukanlah mengakui akidah mereka. التهنئة اليوم أصبحت نوعا من البر. Ucapan selamat di masa kita sebagai bentuk kebajikan di masa kita. والله تعالى أخبرنا وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, untuk kita berbuat baik kepadanya, berbuat adil kepadanya. Allah tidak melarang itu. طيب أليس من المعتمد عندنا في مذهب الشافعي أن الذي يتزوج كتابيا من حقها هي عليه أن يأخذها بنفسه إلى الكنيسة في يوم عيدها لتصلي أو يعطيها نفقة الذهاب؟ Di dalam kitab هذا المعتمد عندنا الشافعية. Di dalam kitab fikih kita Syafi'iyah ada perkara dibolehkan menikah seorang muslim dengan wanita kitabiyah dengan aturannya, dan di situ tersebut di dalam mu'tamad fikih kita Syafi'i bahwasanya seorang suami yang menikah dengan kitabiyah, di antara hak si wanita kitabiyah ini atas suaminya yang muslim adalah mengantar istrinya yang kitabiyah itu ke gereja untuk melakukan ibadah. أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ Mana yang lebih parah? أنك تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا زوجتي ولا تأخذها للكنيسة؟ Mana yang lebih parah? Ngucapin tiap tahun selamat Natal wahai istriku, atau nganter dia ke gereja? ولا تأخذها للكنيسة خذي بوديش للكنيسة بس ليس كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت ليست طيبة. Atau kita bilang boleh kamu pergi dianterin tiap waktu ke mana, ke gereja, tapi ucapan Natal enggak ada. قال الشيخ كل سنة وأنت مريضة.